pergi sana. Mau mengusirku, Darmi? Kamu mau mengusirku? Punya kekuatan apa kamu, Darmi? Hah? Bisa apa kamu, Darmi? Rahayu. Jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, MB Mistis. Pada kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah nyata yang saya dapatkan ketika saya berada di kota Solo, Jawa Tengah. Kisah ini diceritakan oleh seorang ibu. Ya, awalnya rahasia. Namun ketika saya mendapatkan izin dari beliau, maka akan kami ceritakan semuanya untuk Anda. Kisah ini mengajarkan sebuah pesan, yaitu betapa besar perjuangan seorang ibu demi anaknya. Layak untuk Anda simak. Lalu buat Anda semua, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol like, subscribe, juga nyalakan loncengnya. Terima kasih pada teman-teman semua, para sahabat dan para sesepuh yang sudah mendukung channel kita. Satu hal lagi yang harus saya katakan, melihat yang tak terlihat, berasakan yang tak bisa dirasakan. Salam mistis. Dikisahkan oleh Bu Darmi sendiri, pagi itu sekitar jam 5 pagi, Bu Darmi hendak berangkat seperti biasanya untuk mencuci pakaian di sungai. Sedangkan suaminya pergi ke sawah. Sementara ketiga anaknya, Retno, usia 17 tahun, dia masih tertidur di dalam kamarnya. Sedangkan Adi, anak keduanya, berumur 14 tahun, membantu ayahnya ke sawah. Dan anaknya yang terkecil dari Bu Darmi yang bernama Mawarsih, yang berusia 10 tahun, juga masih berada di rumah. Mereka pada waktu itu melakukan aktivitas masing-masing seperti biasanya tanpa ada firasat apapun, termasuk dari Bu Darmi. Namun justru di hari itulah hari pertama Bu Darmi bertemu dengan sosok ini. Pada saat Bu Darmi berada di sungai tersebut, mendadak sontak terdengar suara memanggil-manggil namanya. Darmi. Bu Darmi yang pada saat itu asik mencuci pakaian, kaget, kemudian melihat ke sana kemari mencari sumber asal suara tersebut. Sedangkan yang nampak hanyalah beberapa wanita tetangganya yang sedang mencuci pakaian juga, tanpa ada seorang laki-laki di sana. Lalu Bu Darmi pun tersadar bahwa yang mendengar suara tersebut hanyalah dirinya seorang. Hal inilah yang membuat dirinya ingat bahwa memang sungai itu terkenal angker. Pernah diceritakan juga oleh orang tua di kampungnya, menyatakan bahwa sungai tersebut memang terdapat kerajaan siluman yang sangat megah. Pada saat itulah Bu Darmi mengacuhkan dan kembali melakukan aktivitas mencucinya seperti biasanya. Tak lama, putrinya Retno menyusul dia, membantu ibunya untuk membawakan pakaian yang sudah dicuci. Namun pada malam harinya, Bu Darmi bermimpi aneh. Iya, sungguh aneh. Di dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan seorang pangeran. Pangeran yang tampan, berkulit putih, berbadan tinggi besar dan sangat gagah.
Dalam mimpinya pada waktu itu, sang pangeran mengajaknya berhubungan intim. Entah bagaimana awalnya, Budarmi menolaknya. Namun, akhirnya terjadi juga hubungan yang tak lazim itu. Sosoklah inilah yang sedang kami gambar di sini. Hari berganti hari dan menginjak 1 bulan lamanya, Budarmi merasa dirinya hamil, dan benar saja setelah diperiksa, dia telah mengandung anaknya yang keempat. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, mereka satu keluarga menyambut kabar gembira tersebut. Hingga usia kehamilan Budarmi menginjak usia 8 bulan. Di saat itulah dia bermimpi kembali bertemu dengan sosok yang dulu pernah dia mimpikan. Dalam mimpi tersebut, sosok itu memperkenalkan dirinya bahwa sebenarnya dia adalah pangeran di kerajaan siluman di sungai tersebut. Dalam mimpinya, Budarmi mengatakan mengapa dia ditemui di dirinya. Lalu sosok itu mengatakan bahwa anak yang dikandungannya adalah putranya. Dan karena itulah sosok itu meminta anak tersebut untuk mengikuti dirinya di kerajaan siluman di sungai itu. Darmi, ketahuilah, putra itu adalah putraku. Maka aku minta dia mengikuti aku. Aku meminta anakmu harus mengikuti aku. Ini bukan anakmu. Jangan kau ganggu keluarga kami. Pergi sana. Mau mengusirku, Darmi? Kamu mau mengusirku? Punya kekuatan apa kamu, Darmi? Bisa apa kamu, Darmi? Tidak bisa. Anakku harus ikut aku, Darmi. Di dalam mimpi itu, tangan sosok tersebut terus mendekati perut Budarmi, seolah ingin merebut janin yang ada di dalam perut Budarmi. Sontak terkaget, Budarmi terbangun dari tidurnya dan secara refleks langsung memegang perutnya. Ibu Darmi mendesah, mengucap syukur bahwa janinnya masih berada di perut. Apa yang terjadi 1 bulan kemudian? 1 bulan kemudian, saat-saat di mana anak itu lahir. Lengkap sudah kebahagiaan keluarga ini. Mereka semua tersenyum melihat anggota baru keluarga ini. Lahir dengan jenis kelamin laki-laki, berkulit putih bersih dan tampan. Ya, dia terlihat beda dengan saudara-saudarinya yang lain memiliki kulit sawo matang, sedangkan dia sangat putih seperti orang ningrat. Itu sebabnya Ibu Darmi memberi nama dengan nama Bintang Mulyadi. Hari berganti hari. 4 tahun kemudian, nampak sudah putra bernama Bintang ini, meskipun berwajah tampan, berkulit putih, namun ada sesuatu hal yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Bintang ini memiliki keterbatasan mental. Meskipun Bintang berperawakan putih dan tampan, namun putra satu ini sulit untuk diajak komunikasi. Budarmi tidak menyerah. Dia terus tetap merawat anaknya yang tersayang tersebut.
Tiap hari dan tiap waktu, Bu Darmi selalu mencari informasi. Dokter mana, obat apa yang kira-kira bisa menyembuhkan anaknya. Sampai suatu saat, ada sesuatu hal